Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruhani yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan ada cahaya yang bergetar di dalam hatimu? Sebuah cahaya yang tidak berasal dari dunia ini, namun mampu menenangkan jiwamu saat dunia terasa berat? Malam ini kita akan menyusuri jejak ruh, menyingkap tabir cahaya batin, dan mencari jalan menuju Zat yang Maha Esa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku bertanya. Apakah engkau percaya bahwa di dalam dirimu ada rahasia yang lebih dalam daripada yang pernah kau bayangkan? Tuliskan di kolom komentar apa yang engkau rasakan ketika mendengar kata cahaya batin. Apakah ia terasa jauh, samar, atau justru selalu dekat? Mari bersama-sama, bukan sekadar mendengar, tapi juga merenung, menyelami dan berbagi pengalaman. Sebab siapa tahu, melalui interaksi sederhana, Allah bukakan pintu makrifat bagi kita semua. Bab 1. Cahaya yang tak pernah padam. Ada sebuah cahaya yang tidak dikenal oleh mata manusia, tidak terukur oleh alat, dan tidak bisa diuraikan oleh ilmu pengetahuan duniawi. Ia tidak bersumber dari matahari, bulan, atau bintang-bintang, namun ia menyinari ruang paling dalam dari hati yang berani membuka dirinya. Cahaya ini bukanlah cahaya biasa. Ia adalah nur batin, sebuah rahasia ilahi, yang hanya dapat dirasakan ketika seseorang berani menanggalkan lapisan kepalsuan yang selama ini menutupinya. Di dalam kesunyian yang dalam, ketika dunia terdiam dan jiwa mulai mendengarkan bisikan yang tersembunyi, cahaya itu menampakkan diri, seakan memanggil ruh untuk kembali ke rumah asalnya. Namun cahaya ini tidak muncul di hadapan siapa saja. Ia bersembunyi di balik tirai-tirai kehidupan yang penuh dengan fata morgana, menunggu manusia yang rela melepaskan genggamannya dari bayangan dunia. Betapa banyak orang yang berlari mengejar kilau palsu, harta yang menumpuk, jabatan yang diagungkan, cinta dunia yang fana. Namun semakin dikejar, semakin jauh mereka dari cahaya sejati. Padahal di dalam dada mereka sendiri ada percikan cahaya itu, hanya saja terkubur oleh debu ambisi. Orang yang mampu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia akan menyadari bahwa cahaya itu sebenarnya sudah ada sejak awal, hanya menunggu pintu batin terbuka. Cahaya batin tidak pernah padam, meski zaman berganti, meski langit dan bumi hancur luluh. Ia bukan milik ruang atau waktu, ia adalah saksi dari keberadaan manusia yang hakiki. Ketika seseorang merenung dalam kesendirian, terkadang cahaya ini muncul seperti kilatan singkat, menyalakan hati yang gelap, lalu menghilang lagi. Itu bukan sekadar imajinasi, melainkan panggilan dari Zat yang Maha Menguasai. Sekali cahaya itu menyentuh jiwa, seseorang tidak akan pernah sama lagi, sebab ia akan terus diburu rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Namun jangan disangka cahaya ini mudah didapatkan. Ia adalah anugerah, bukan barang dagangan. Banyak yang mencoba mencarinya dengan kesombongan intelektual, dengan ritual yang kering dari ketulusan, dengan ibadah yang masih diikat rasa ingin dipuji. Tetapi cahaya batin tidak tunduk pada paksaan, ia hanya hadir pada hati yang benar-benar suci dari kepentingan diri. Betapa banyak wali yang sederhana, yang tidak dikenal dunia, justru matanya terbuka oleh cahaya ini, sementara para pembesar yang dielu-elukan tetap terjebak dalam kegelapan batinnya sendiri. Cahaya batin adalah undangan tersembunyi, sebuah panggilan yang halus namun mengguncang jiwa. Ia mengajak ruh untuk menyingkap tabir, untuk melampaui batas tubuh, pikiran, dan bahkan waktu. Siapa yang berani menjawab panggilan ini akan merasakan hidupnya berubah total. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata yang sama, sebab ada cahaya yang menuntunnya, membawa setiap langkah semakin dekat dengan hakikat yang abadi. Dan disitulah perjalanan menuju Zat yang Maha Esa sesungguhnya dimulai. Bukan dengan langkah kaki, melainkan dengan nyala cahaya di dalam dada yang tak pernah padam. Bab 2. Rahasia ruh yang terpendam. Ruh adalah rahasia paling dalam yang disembunyikan Allah dari pengetahuan manusia. Tidak ada yang benar-benar mampu menjelaskan hakikatnya, bahkan para malaikat pun hanya mengetahui secuil darinya. Firman Allah telah menyingkap batas ini, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Ayat itu menjadi peringatan bahwa ruh bukanlah objek yang bisa diuraikan oleh logika atau ditimbang oleh akal.
melainkan sebuah misteri agung yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang benar-benar tersucikan. Ia adalah rahasia yang menyimpan kunci penghubung antara makhluk dengan Sang Pencipta. Ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, manusia hidup dan bergerak. Namun ruh bukan sekadar nyawa, ia adalah tali halus yang menyambungkan manusia dengan sumber kehidupan yang tak terbatas. Setiap hembusan nafas sebenarnya adalah pertanda ruh masih terkait dengan asalnya, meski manusia jarang menyadarinya. Kebanyakan orang hanya melihat tubuh, sibuk memoles jasad, sibuk memuaskan nafsu, sementara ruh dibiarkan kelaparan. Padahal ruh memiliki suara, hanya saja ia berbisik dengan sangat lembut, dan hanya hati yang hening mampu menangkap getarannya. Ada saat tertentu di mana rahasia ruh seakan tersingkap. Ketika seorang hamba bersujud dengan penuh keikhlasan, merendahkan dirinya sepenuhnya, ruh mengambil alih doa itu. Seseorang mungkin merasa aneh, seakan dirinya bukan lagi yang berdoa, melainkan ada sesuatu yang lebih dalam, lebih murni, yang berbicara langsung kepada Allah. Saat itulah tabir tipis terbuka, dan sekejap manusia merasakan bahwa dirinya bukanlah sekadar daging dan darah, melainkan ruh yang sedang mencari jalan pulang. Perasaan itu begitu halus, namun mengguncang hingga membuat seseorang menangis tanpa sebab yang jelas. Namun perjalanan ruh tidak mudah. Nafsu, syahwat, dan kesombongan dunia adalah tembok tebal yang mengurungnya. Ruh ingin terbang menuju cahaya, tetapi rantai dunia menahannya. Semakin ia terikat dengan keinginan yang fana, semakin jauh ia dari nur yang seharusnya menjadi penuntunnya. Banyak manusia hidup sepanjang hayat tanpa pernah benar-benar mengenal ruhnya sendiri. Itulah mengapa para arif selalu mengingatkan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sebab mengenal diri bukan sekadar mengetahui fisik dan akal, melainkan menyelami hakikat ruh yang tersembunyi. Rahasia ruh ini bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dialami. Ia adalah perjalanan batin, bukan teori. Dan hanya mereka yang berani menempuh jalan sepi, meninggalkan hiruk-pikuk yang membutakan, yang dapat menyaksikan sedikit dari keagungan rahasia itu. Ruh selalu merindukan asalnya, selalu ingin kembali kepada Zat yang Maha Esa. Dan ketika kerinduan itu benar-benar dirasakan, hidup tak lagi sama. Dunia hanya menjadi perhentian sementara tujuan akhir adalah kembali menyatu dalam cahaya yang abadi. Bab 3. Jalan sunyi yang membuka tabir. Ada sebuah jalan yang tidak dilihat oleh mata, tidak pula dilalui oleh kaki. Jalan ini tersembunyi di dalam batin, sebuah lorong sunyi yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menutup pintu dunia sejenak dan membuka jendela ke dalam diri. Ia bukan jalan berlapis batu atau tanah, melainkan jalan kesadaran yang mengantar ruh menyingkap tabir. Jalan ini begitu sepi sehingga banyak orang enggan melewatinya. Karena di sana tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, tidak ada gemerlap yang membanggakan ego. Hanya hening, hanya kejujuran hati, hanya detik-detik perjumpaan yang sulit dijelaskan dengan bahasa manusia. Ketika seseorang mulai menapaki jalan sunyi ini, ia akan mendapati dirinya berhadapan dengan lapisan-lapisan batin yang selama ini tertutup. Mula-mula, ia bertemu dengan suara pikirannya sendiri, penuh riuh, penuh kebisingan. Namun jika ia tekun, perlahan suara itu mereda, dan muncullah keheningan yang lebih dalam. Dalam keheningan itulah tabir pertama terbuka. Ia mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah pikiran, bukan pula jasad, melainkan sesuatu yang lebih halus, lebih murni. Kesadaran itu membuatnya seperti sedang melihat dunia dengan mata baru, mata batin yang selama ini tertidur. Jalan sunyi tidak pernah menjanjikan kemudahan. Ia penuh ujian, penuh bisikan yang mencoba menggoda kembali pada dunia yang semu. Ada rasa takut, ada keraguan, bahkan ada momen di mana seseorang merasa seakan tersesat dalam ruang kosong tanpa arah. Namun justru di sanalah rahasia terbesar bersembunyi. Sebab jalan sunyi ini tidak untuk melemahkan, melainkan untuk menghapus segala yang palsu. Hingga yang tersisa hanyalah diri yang sejati. Siapa yang bertahan dalam sunyi akan menemukan bahwa ia tidak pernah sendiri, karena ada cahaya yang setia menuntunnya. Para sufi menggambarkan perjalanan ini seperti seorang musafir
yang meninggalkan keramaian pasar menuju gurun yang luas. Di awal ia merasa kehilangan banyak hal, teman, hiburan, bahkan rasa aman. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin ia sadar bahwa semua yang ia tinggalkan hanyalah beban yang mengikat. Gurun yang tampak kosong ternyata menyimpan keteduhan yang tidak bisa ditemukan di tempat ramai. Begitulah jalan sunyi batin. Ia menghapus keterikatan agar ruh dapat terbang lebih tinggi menuju asalnya. Dan ketika tabir mulai terbuka, seseorang akan merasakan bahwa ada kehidupan lain yang selama ini tersembunyi. Dunia yang dilihat mata hanyalah permukaan, sementara di baliknya ada samudra yang tak terhingga. Jalan sunyi membawa ruh menyelam ke dalam samudra itu, menemukan rahasia-rahasia yang tak tertulis di buku manapun, tak diajarkan oleh guru manapun, kecuali oleh cahaya ilahi yang menuntun langsung. Dari sinilah perjalanan menuju Zat yang Maha Esa semakin nyata, semakin terasa, meski bahasa manusia tak akan pernah mampu mengungkap seluruh kedalamannya. Bab 4. Bisikan hening dalam dada. Ada kalanya manusia merasa sepi meski berada di tengah keramaian. Ada kalanya hati resah meski segala yang diinginkan telah tergenggam. Kesepian itu bukan kekosongan, melainkan panggilan halus dari dalam dada yang mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih agung, yang menanti untuk ditemukan. Di sanalah hadir sebuah bisikan yang tak terdengar telinga, namun terasa jelas di hati. Bisikan ini tidak pernah berteriak, tidak memaksa, hanya muncul sebagai getaran lembut yang membuat jiwa tergerak mencari makna yang lebih tinggi. Jika seseorang berani diam, menyingkir dari hiruk-pikuk dunia, bisikan itu akan semakin nyata. Ia seperti suara samar yang membimbing, kadang berupa rasa gelisah tanpa sebab, kadang berupa dorongan untuk menunduk lebih rendah, untuk berdoa lebih khusyuk, atau sekadar merenung dalam hening malam. Bisikan ini bukan ilusi, melainkan cara ruh berbicara kepada pemiliknya. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak diciptakan sekadar untuk makan, tidur, dan mengejar dunia, tetapi untuk berjalan menuju hakikat yang abadi. Bisikan hening ini adalah tanda adanya percikan cahaya di dalam dada. Ia tidak bisa dipaksa muncul dengan ritual kaku, karena kehadirannya adalah karunia. Namun semakin seseorang membersihkan hatinya dari iri, dengki, dan kesombongan, semakin mudah ia mendengar bisikan itu. Banyak orang mengabaikannya karena sibuk mengejar gemerlap dunia, sehingga suara halus ini tertutup oleh kebisingan nafsu. Tetapi bagi yang peka, setiap getaran bisikan menjadi arah kompas yang menuntun menuju cahaya yang lebih terang. Para pencari kebenaran menyebut bisikan ini sebagai sir, rahasia dalam rahasia. Ia bukan sekadar lintasan pikiran, melainkan percikan langsung dari rahmat ilahi yang ingin menunjukkan jalan. Jika diikuti, bisikan itu membawa manusia ke lapisan-lapisan kesadaran yang lebih dalam. Namun jika ditolak, ia menghilang, meninggalkan hati kembali gelap dan kosong. Itulah sebabnya para sufi menekankan pentingnya menjaga hati tetap tenang, karena hanya hati yang sunyi dapat menjadi wadah bagi bisikan suci itu. Dan bila bisikan hening itu diikuti, seseorang akan mendapati dirinya perlahan, dipandu menuju keintiman dengan Sang Maha Pencipta. Ia akan merasa seakan setiap langkah, setiap nafas, bahkan setiap denyut jantung adalah bagian dari dialog tanpa suara antara dirinya dengan Allah. Tidak ada lagi kebingungan, karena arah sudah jelas, menuju Dia, Zat yang Maha Esa. Pada titik itu, bisikan hening dalam dada berubah menjadi cahaya yang menuntun, sebuah nyala yang tak bisa dipadamkan, sekaligus pintu menuju rahasia terdalam dari perjalanan ruh. Bab 5. Samudra tanpa tepi. Perjalanan ruh pada akhirnya membawa manusia ke sebuah ruang batin yang menyerupai samudra luas, tanpa batas, tanpa tepi, dan tanpa dasar. Samudra ini bukan air, melainkan lautan kesadaran yang mengalir tanpa henti. Ketika ruh menyelam ke dalamnya, segala identitas yang selama ini melekat, nama, gelar, bahkan rasa aku, perlahan terlepas, seakan hanyut oleh gelombang yang tak kasat mata. Di dalam samudra ini, waktu seolah berhenti, ruang kehilangan maknanya. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih agung, lebih abadi.
Bagi sebagian orang, samudera ini menakutkan, sebab ia menghapus segala pegangan yang dianggap pasti. Ego berontak, bertanya-tanya, siapa aku kalau semua yang kukenal lenyap? Namun justru itulah pintu masuk ke hakikat. Sebab untuk mengenal cahaya sejati, seseorang harus berani melepaskan bayangan dirinya yang semu. Di samudera ini, ruh belajar berenang dengan keyakinan, bukan dengan logika. Ia dituntun bukan oleh peta, melainkan oleh arus rahmat yang datang dari sumber yang tak terlihat. Gelombang dalam samudera batin seringkali hadir dalam bentuk ujian. Ada rasa kehilangan, ada kesepian, bahkan ada saat di mana seseorang merasa seakan tenggelam dalam kehampaan. Namun justru dari sanalah muncul kekuatan baru. Setiap kali ia bertahan, ia mendapati dirinya semakin ringan, semakin dekat dengan cahaya. Seperti mutiara yang terbentuk di kedalaman laut, hati manusia juga ditempa dalam kegelapan sunyi agar dapat memantulkan cahaya ilahi. Tanpa penyelaman ke kedalaman ini, manusia hanya akan mengenal permukaan kehidupannya, tanpa pernah tahu rahasia yang tersembunyi di dasar. Para arif menyebut perjalanan ini sebagai fana, lenyapnya diri dalam samudera yang tak bertepi. Namun fana bukan kehancuran, melainkan penyatuan. Seperti setetes air yang jatuh ke laut, ia tidak hilang, tetapi menjadi bagian dari keluasan. Begitu pula ruh ketika ia menyelam cukup dalam, ia tidak lagi merasa terpisah, melainkan menjadi bagian dari kehendak ilahi yang meliputi segalanya. Pada titik itu, segala perbedaan dan batasan lenyap, digantikan oleh kesadaran tunggal bahwa tiada sesuatu pun selain Allah. Dan di tengah samudera ini, ruh menyadari satu hal yang tak terbantahkan. Perjalanan bukanlah untuk menemukan sesuatu di luar, melainkan untuk mengenali kembali asal yang sudah ada di dalam. Samudera tanpa tepi itu sesungguhnya berada di dalam dada manusia, menunggu untuk diselami. Siapa yang berani menyelam akan menemukan cahaya yang tak terukur, sebuah keabadian yang tak pernah pudar. Dari sinilah jalan menuju Zat yang Maha Esa semakin jelas, seakan ruh hanyut, namun sekaligus pulang ke samudera asalnya yang tak pernah kering. Bab 6. Cermin rahasia di dalam jiwa. Di dalam diri setiap manusia tersembunyi sebuah cermin rahasia, cermin yang tidak terbuat dari kaca atau logam, tetapi dari cahaya batin yang murni. Cermin ini tidak pernah pecah meski tertutup oleh debu dosa dan kabut kelalaian. Semakin banyak noda yang menempel, semakin redup pantulannya, hingga manusia tidak lagi mampu melihat siapa dirinya yang sejati. Namun jika seseorang berani membersihkan cermin itu dengan taubat, dengan zikir, dan dengan keikhlasan, ia akan mendapati pantulan yang mengejutkan. Bukan wajahnya sendiri, tetapi sebuah cahaya yang lebih tinggi, cahaya yang menghubungkannya langsung kepada Sang Pencipta. Ketika cermin jiwa mulai bersih, seseorang akan menyadari bahwa segala gerak hidupnya bukanlah sekadar milik dirinya. Ada kuasa yang lebih besar yang menuntun setiap langkah, setiap detik, setiap tarikan nafas. Ia melihat bahwa segala sesuatu adalah refleksi dari kehendak ilahi. Bahkan rasa sedih, kehilangan, dan ujian yang menyakitkan hanyalah bayangan yang dipantulkan cermin untuk mengajarinya mengenal sumber cahaya. Pada titik ini, manusia mulai memahami bahwa dunia adalah ilusi yang memantulkan hakikat, dan hanya hati yang jernih mampu menangkap pantulan itu. Namun membersihkan cermin jiwa bukan perkara mudah. Nafsu selalu berusaha menutupinya dengan kabut keinginan, dengan cermin-cermin palsu yang penuh hiasan dunia. Manusia seringkali tertipu, mengira dirinya telah melihat cahaya sejati, padahal yang dilihat hanyalah bias dari ambisi dan kesombongan. Itulah sebabnya perjalanan batin membutuhkan kesabaran yang panjang, karena setiap lapisan debu yang dihapus akan menyingkap bayangan baru yang lebih halus. Hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah cermin yang benar-benar bening, memantulkan nur yang tak terhijab lagi oleh apapun. Para sufi sering mengibaratkan hati sebagai istana dengan ribuan jendela. Selama jendela itu tertutup debu, cahaya matahari tidak bisa masuk. Tetapi ketika dibersihkan, setiap jendela akan memantulkan cahaya dengan keindahan yang berbeda. Begitu pula cermin jiwa, setiap kali dibersihkan, ia menyingkap wajah baru dari kebenaran yang satu. Semakin bersih, semakin terang, hingga akhirnya ia tidak lagi memantulkan apapun
selain keindahan Zat yang Maha Esa. Dan ketika seseorang melihat pantulan itu, ia tidak lagi melihat dirinya, melainkan menyaksikan bahwa yang ada hanyalah Allah. Cermin rahasia itu bukan sekadar alat untuk melihat, melainkan pintu untuk masuk. Siapa yang berani masuk melalui pintu itu akan menemukan dirinya larut dalam cahaya, tanpa jarak, tanpa batas, tanpa pemisah. Inilah rahasia cermin jiwa. Ia adalah jalan tersembunyi yang membawa ruh menyatu dengan sumber segala cahaya, yakni Zat yang Maha Esa. Bab 7. Pintu rahasia antara dua dunia. Setiap manusia sesungguhnya berdiri di antara dua dunia. Dunia lahir yang tampak oleh mata dan dunia batin yang tersembunyi di balik tabir kesadaran. Dunia lahir penuh dengan bentuk, warna dan suara, sementara dunia batin adalah ruang hening tanpa rupa, tanpa bunyi, tanpa batas. Di antara keduanya ada sebuah pintu rahasia, pintu yang jarang disadari keberadaannya. Pintu itu tidak terbuat dari kayu atau batu, tetapi dari kesadaran yang melampaui pikiran. Jika terbuka, seseorang dapat melangkah ke dalam wilayah yang lebih luas, tempat ruh berjumpa dengan sumber aslinya. Namun pintu ini tidak mudah ditemukan. Ia seringkali tertutup rapat oleh gemuruh nafsu, oleh suara pikiran yang riuh, dan oleh keterikatan manusia pada dunia lahir. Kebanyakan orang sibuk dengan apa yang tampak, hingga melupakan dunia lain yang menanti untuk dijelajahi. Padahal tanda-tanda pintu itu selalu hadir, dalam mimpi yang menyingkap kebenaran, dalam doa yang terasa hidup, atau dalam momen ketika hati tiba-tiba tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semua itu adalah kilasan dari pintu rahasia yang bergetar, menunggu untuk diketuk. Bila pintu ini akhirnya terbuka, seorang hamba akan menyaksikan kenyataan lain yang jauh berbeda dari dunia biasa. Ia akan merasakan bahwa hidup ini hanyalah bayangan, sementara hakikatnya ada di balik tabir. Seperti seseorang yang selama ini hanya mengenal pantulan air di cermin, lalu tiba-tiba melihat sumber airnya yang jernih. Perbedaan itu begitu nyata, hingga membuatnya sadar bahwa selama ini ia hanya berjalan di permukaan. Pintu rahasia itu mengajaknya masuk lebih dalam, menyingkap lapisan-lapisan makna yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun memasuki pintu ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Dunia batin yang terbuka tidak selalu penuh cahaya. Ia juga bisa menampakkan kegelapan yang selama ini tersembunyi. Nafsu yang belum jinak bisa muncul dalam bentuk bayangan menakutkan, mencoba menghalangi langkah ruh. Itulah sebabnya seseorang yang memasuki pintu ini harus memiliki keberanian, kerendahan hati, dan cahaya iman yang kuat, agar tidak tersesat oleh bayangan dirinya sendiri. Jalan ini adalah ujian bagi hati, apakah ia tulus mencari Allah, atau hanya terpesona oleh keajaiban yang menyesatkan. Dan jika seorang hamba berhasil melampaui ujian itu, pintu rahasia ini akan menjadi gerbang menuju keintiman dengan Allah. Ia akan merasakan kedekatan yang tidak bisa digambarkan, seakan jarak antara dirinya dan Tuhannya lenyap. Pada titik ini, dunia lahir dan batin tidak lagi terpisah, karena yang ada hanyalah kesadaran tunggal. Tiada sesuatu pun selain Allah. Inilah rahasia pintu di antara dua dunia, pintu yang membawa ruh melangkah lebih jauh di jalan menuju Zat yang Maha Esa. Bab 8. Jejak ruh di balik tirai waktu. Ada sebuah kesadaran yang tidak terikat oleh detik, menit, dan jam. Ia hidup dalam ruang di mana waktu hanyalah bayangan yang tidak pernah bisa menggenggam hakikat. Ruh ketika disentuh oleh cahaya batin, menyingkap tabir bahwa perjalanan menuju Zat yang Maha Esa tidak pernah terbatasi oleh usia, sejarah, ataupun garis kehidupan. Setiap detak jantung hanyalah gema, sedangkan inti perjalanan itu terhubung langsung dengan sang kekal yang tidak tersentuh oleh kehancuran. Inilah rahasia yang membuat sebagian jiwa tiba-tiba merasa seolah mereka pernah mengenal sesuatu jauh sebelum dunia diciptakan. Jika engkau pernah mengalami perasaan asing namun familiar, seperti mengenali sesuatu yang belum pernah engkau lihat, itulah isyarat bahwa ruh menyimpan catatan sebelum kau lahir. Di balik tirai waktu ada sebuah sumpah primordial yang kita semua pernah ucapkan kepada Sang Pencipta. Pengakuan bahwa hanya Dia yang patut disembah. Saat cahaya batin memancar, sumpah itu kembali bergema, menggetarkan hati,
dan memanggil jiwa untuk kembali mengingat rumah asalnya. Namun, gema itu sering tertutup oleh keramaian dunia, oleh riuhnya ambisi, oleh jerat keinginan yang tak pernah puas. Ruh tidak terikat oleh langkah kaki di bumi, karena ia melampaui cakrawala yang engkau kenal. Ketika engkau menutup mata dalam zikir mendalam, engkau mungkin merasakan bahwa waktu seolah berhenti, sekejap terasa abadi, dan keabadian terasa sekejap. Inilah tanda bahwa ruh sedang menyingkapkan hakikatnya. Ia berusaha mengajarkan bahwa dunia hanyalah lorong, bukan tujuan. Maka jangan heran jika ada orang yang meski miskin secara harta, namun terasa kaya dengan ketenangan. Sebab ia menyentuh ruang yang tidak dikendalikan oleh kalender dan musim, melainkan oleh pancaran nur ilahi. Namun siapa yang berani menyingkap tabir waktu tanpa bimbingan cahaya akan tersesat. Banyak pencari yang terjebak dalam ilusi masa lalu dan masa depan, padahal ruh mengajarkan untuk melihat keabadian yang selalu hadir di hadapanmu. Waktu hanya ada bagi jasad, tetapi ruh, jika engkau sadari, berada dalam lingkaran yang tak pernah dimulai dan tak pernah berakhir. Cahaya batin adalah kunci untuk menembus tirai ini, dan tanpa kunci itu, segala upaya hanya akan membawa kegelisahan. Maka renungkanlah dengan tenang. Mungkinkah perjalanan hidupmu selama ini hanyalah sebuah pengulangan dari janji yang sudah pernah engkau ucapkan di hadapan Tuhan? Jika demikian, maka yang engkau cari bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang sudah ada sejak sebelum dunia diturunkan. Jejak ruhmu selalu menuntun, meski engkau sering berpaling. Hanya dengan menyingkap tirai waktu melalui zikir, hening, dan penyerahan total, barulah engkau mampu melihat bahwa jalan ruh tidak menuju masa depan, melainkan kembali pulang kepada Zat yang Maha Esa. Bab 9. Cahaya yang menyala di balik sunyi. Ada saat di mana dunia seakan berhenti berbicara ketika segala hiruk-pikuk kehilangan maknanya dan hanya sunyi yang tersisa. Pada saat itulah jika engkau benar-benar berani menatap ke dalam, engkau akan menemukan sebuah cahaya yang tak pernah padam. Cahaya itu bukan datang dari matahari, bukan dari bulan, bukan pula dari api, melainkan dari inti ruh yang sejak awal telah diberi percikan oleh Sang Maha Cahaya. Ia begitu halus hingga banyak manusia mengabaikannya, namun bagi yang peka, sinarnya mampu menembus gelapnya hati, bahkan lebih tajam daripada kilat yang membelah langit. Sunyi adalah ruang di mana Tuhan seringkali berbisik, namun tidak semua orang mampu mendengar. Banyak yang takut pada kesunyian, sebab di dalamnya mereka dipaksa berhadapan dengan diri sendiri, dengan bayangan yang selama ini mereka hindari. Padahal justru dalam sunyi itulah ruh bisa menyala. Seperti lampu minyak yang ditiup angin, semakin gelap sekitar, semakin jelas ia bersinar. Begitulah cahaya batin, ia muncul paling terang justru ketika engkau merendahkan suara dunia dan menenggelamkan dirimu dalam keheningan. Rahasia terbesar dari sunyi adalah bahwa ia bukan sekadar ketiadaan suara. Sunyi sejati adalah pintu ke dalam samudera tanpa batas. Di sanalah ruh merasakan keluasan yang tidak dapat dijelaskan kata-kata. Ia seperti sebuah lorong yang menembus lapisan-lapisan dunia, membawa manusia kepada ruang tanpa arah, tanpa dimensi, tanpa bentuk. Orang-orang yang telah masuk ke dalam sunyi sejati tahu bahwa cahaya batin tidak pernah berada di luar diri, melainkan selalu menunggu untuk ditemukan di pusat kesadaran terdalam. Namun jangan salah memahami sunyi. Ia bukan berarti menjauh dari dunia, membenci kehidupan, atau meninggalkan manusia. Justru sebaliknya, orang yang menemukan cahaya di dalam sunyi akan kembali ke tengah kehidupan dengan wajah yang bercahaya, hati yang lapang, dan jiwa yang tenang. Ia menjadi seperti mata air yang mengalirkan kesejukan bagi siapa saja yang haus, meskipun dirinya sendiri seakan tidak pernah habis. Sunyi menjadikan seseorang bijaksana karena ia telah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar telinga biasa. Maka tanyakanlah pada dirimu, sudahkah engkau berani duduk diam tanpa distraksi, tanpa lari dari pikiranmu sendiri? Jika engkau mampu, maka cahaya batin akan memperlihatkan padamu sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keheningan, yaitu kehadiran Zat yang Maha Esa yang bersemayam tanpa suara, namun menggetarkan seluruh jagat. Dan ketika cahaya itu menyala,
engkau akan mengerti bahwa seluruh pencarianmu bukanlah untuk menemukan sesuatu yang hilang, melainkan untuk menyadari bahwa apa yang engkau cari selalu berada di dalam dirimu sejak awal. Bab 10. Kembali ke pangkuan Zat yang Maha Esa. Setiap langkah yang kita tempuh, setiap napas yang kita hela, sesungguhnya hanyalah perjalanan pulang. Pulang kepada Zat yang tidak pernah jauh, tetapi terasa asing karena kita sibuk menjelajah keluar. Jalan ruh yang panjang ini, dengan segala tirai misterinya, bukanlah sebuah pencarian akan sesuatu yang baru, melainkan sebuah pengingatan kembali terhadap janji asal. Ketika cahaya batin mulai menyingkap tabir, engkau akan merasakan bahwa seluruh pencarianmu hanyalah lingkaran yang berakhir di titik yang sama. Dia yang sejak awal sudah memelukmu dalam rahmatnya. Ruh dengan segala kerinduannya selalu menuntunmu kembali. Ia bergetar setiap kali namanya disebut, ia menangis setiap kali engkau berpaling, dan ia bersinar setiap kali engkau menyerahkan diri sepenuhnya. Namun banyak manusia terjebak dalam keyakinan bahwa jalan menuju Allah itu panjang, penuh beban dan sulit. Padahal jalan itu sejatinya dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Yang membuatnya terasa jauh hanyalah tirai nafsu, ambisi, dan cinta dunia yang menutupi mata batin. Ketika tirai itu disibakkan, engkau akan melihat bahwa dia selalu ada, bahkan lebih nyata daripada segala yang engkau lihat. Cahaya batin adalah kendaraan ruh untuk menembus keterbatasan dunia. Dengan cahaya itu, engkau bisa berjalan dalam kegelapan hidup tanpa tersesat, bisa menemukan kesejukan di tengah panasnya ujian, bisa merasakan kebersamaan meski dunia meninggalkanmu. Semua itu bukanlah karunia kecil, melainkan bukti bahwa Zat yang Maha Esa tidak pernah membiarkan hambanya sendirian. Ia senantiasa menyertai, hanya saja manusia seringkali lalai dan menutup hatinya sendiri dari cahaya itu. Kini, setelah engkau memahami jejak perjalanan ruh, pertanyaan yang tersisa hanyalah satu. Beranikah engkau benar-benar menyerahkan seluruh hidupmu, seluruh pikiranmu, dan seluruh hatimu hanya kepadanya? Sebab pada akhirnya tidak ada yang lebih bernilai selain kembali ke dalam pelukan Sang Kekal. Dunia akan pudar, tubuh akan binasa, waktu akan hancur, tetapi ruh akan terus mencari jalan pulang. Dan pintu itu sesungguhnya selalu terbuka, hanya menunggu engkau mengetuknya dengan hati yang ikhlas. Maka kembalilah. Jadikan hidupmu bukan sekadar perputaran hari, melainkan sebuah perjalanan yang penuh kesadaran. Biarkan cahaya batinmu menyala, membimbing ruhmu menembus kegelapan, hingga akhirnya engkau berdiri di hadapan Zat yang Maha Esa, tanpa jarak, tanpa tabir, tanpa kata. Itulah puncak perjalanan. Ketika tidak ada lagi engkau dan aku, tidak ada lagi dunia dan akhirat, yang ada hanyalah Dia, Sang Cahaya Abadi. Dan pada saat itu, ruhmu akan beristirahat dalam kedamaian yang tidak terguncang oleh apapun. Sahabat ruhani, perjalanan batin ini hanyalah pengingat bahwa kita semua sedang pulang menuju Zat yang Maha Esa. Jangan biarkan cahaya di dalam hati padam, sebab ia adalah penuntun jalan ruh yang sejati. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahayamu. Lapangkanlah jalan hidup kami menuju ridhamu, dan jadikan setiap langkah kami sebagai ibadah yang Engkau terima. Jika engkau merasakan ketenangan dari video ini, tinggalkan doa terbaikmu di kolom komentar. Semoga doa itu menjadi cahaya, bukan hanya bagimu, tapi juga bagi saudara-saudara kita yang membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.